Hai, nama saya Fitriaya Andana, NIM G0111911160, asisten Yabes Palayukan. Di video kali ini saya akan melakukan pengamatan evapotranspirasi pada padi dan jagung, mulai dari awal penanaman hingga melakukan pengamatan. Selamat menonton. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan alat dan bahan untuk pengamatan padi dan jagung. Kemudian mengisi polybag dengan tanah untuk jagung sekitar 3-5 kg. Saya mengisi tanah sebanyak 5 kg. Dan untuk tangki padi, saya mengisi tanah sawah sebanyak 17 cm dalam tangki. Setelah mengisi tanah pada polybag, saya melakukan penanaman benih jagung. Saya menanam benih jagung sekitar 1 cm dari permukaan tanah. Untuk tangki khusus padi, saya melakukan penaburan benih padi. Kemudian memilih 2 padi yang terbaik untuk saya amati evapotranspirasinya. Begitupun pada jagung. Untuk mempercepat dan membantu pertumbuhan tanaman jagung dan padi, saya melakukan pemupukan. Pemupukan di sini menggunakan pupuk Ponska dan pupuk urea. Untuk padi sendiri, pupuk Ponskanya itu 6 gram dan urea 4 gram. Untuk jagung, pupuk Ponskanya 3 gram dan urea 2 gram. Kemudian saya larutkan dengan air. Setelah saya larutkan dengan air, saya melakukan penyiraman pada tangki yang sudah berisi padi yang tumbuh beberapa hari. Begitupun untuk jagung, saya juga melakukan penyiraman pada jagung untuk membantu pertumbuhan tanaman jagung. Setelah mengisi tangki dengan tanah sekitar 17 cm, saya membenamkan tangki tersebut ke dalam tanah. Kemudian saya lakukan pengamatan evapotranspirasi padi. Setelah dirasa tanaman cukup tinggi, dilakukan pengamatan yang pertama, yaitu menggenangi padi dengan air sebanyak 5 cm. Pada jagung juga dilakukan penyiraman untuk mengamati berapa evapotranspirasi saat jagung sudah ditimbang atau diamati. Pada padi melakukan pengamatan pada jam 7 pagi dan pengamatan kedua pada jam 6 sore. Pada jagung dilakukan penimbangan untuk mengetahui evapotranspirasinya. Jika terjadi hujan, maka air yang ada pada tangki dikurangi hingga batas 5 cm lagi. Kemudian kembali dilakukan pengamatan pada pagi hari jam 7 pagi dan pada sore hari jam 6 sore. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui berapa evapotranspirasi yang terjadi pada padi. Begitupun pada jagung dilakukan pengamatan dengan cara menimbang untuk mengetahui berapa berat jagung agar dapat diketahui evapotranspirasinya. Berikut hasil pengamatan saya selama 30 hari. Cara menghitung evapotranspirasi padi yaitu dihitung selisih pengamatan jam 7 dan jam 6 sore. Untuk jagung dilakukan perhitungan selisih dari pengamatan kemarin atau pengamatan sebelumnya dengan hari dilakukannya pengamatan lagi. Perhitungan evapotranspirasi dilakukan selama 30 hari. Dengan menjawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja, dapat saya simpulkan bahwa proses evapotranspirasi akan sangat cepat jika ada sinar matahari, karena keberadaan matahari menyebabkan air dari tanah dan tumbuhan menguap. Pada malam hari, sel stomata pada daun menutup sehingga menyebabkan kurangnya proses transpirasi yang terjadi, bahkan bisa saja tidak terjadi transpirasi. Dengan begitu, proses evapotranspirasi tanaman akan lebih besar pada siang hari dibandingkan saat malam hari. Untuk pertanyaan nomor 2, melihat penguapan yang terjadi pada tanaman dan air yang tertampung dalam tangki, menurut saya air tersebut tidak cukup untuk mengairi sawah seluas 100 hektar. Mengingat daerah rumah saya bisa terbilang panas dan 100 hektar sawah bukanlah sedikit. Perlu dibuat sistem pengairan yaitu irigasi yang dapat mengatur pembagian dan pengaliran air untuk sawah dengan luas 100 hektar tersebut. Baik, segitu saja video pengamatan evapotranspirasi padi dan jagung dari saya. Terima kasih sudah menonton.